Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yuhiqqul haqqa bikalimatihi wa yaqta'u dabiral kafirin wa a'azzal ladzina ittaqaw wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah, innamasy syaitanu yuridu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang semoga tetap dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas hidayah dan taufiknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, dan atas nikmat serta karunia-Nya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, dan dengan ma'unah atau pertolongannya saat ini kita berduduk bersimpuh di rumah Allah Masjid Al-Hidayah dalam melaksanakan tugas kita sholat Jum'ah. Semoga serangkaian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diterimanya amal kita, semoga sejumlah dosa masa lalu kita diampuni oleh Allah, dan akhirnya sisa hidup kita, berapapun sisanya yang diberikan Allah kepada kita, mudah-mudahan hidup penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk bisa meneladaninya, untuk menggapai martabat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang jelas, yakni lis'adatil basyariyati ajilihi wa ajilih, untuk mensejahterakan pemeluk-pemeluknya, penganut-penganutnya, supaya penganut Islam itu akan mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, kesenangan dunia sampai di akhirat kelak. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi jaa bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lis-sa'adatil basyariyati ajilihi wa ajilih. Kaum muslimin rahimakumullah, namun Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensejahterakan pemeluknya, ternyata sikap manusia terhadap Islam itu menjadi relatif berbeda. Yang secara garis besar, sikap manusia terhadap Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang sami'na wa ata'na, dan ada yang sami'na
wa asaina. Orang yang sami'na wa ata'na artinya saya dengar dan saya taati, mereka lazim disebut di dalam Al-Quran sebagai seorang muslimun atau muslimin. Kemudian mukminun atau mukminin, dan kemudian muttaqun atau muttaqin. Mereka inilah yang sami'na wa ata'na kepada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala li sa'adatil basyariyah ajilihi wa ajilihi. Kemudian kelompok yang kedua atau golongan kedua ada manusia yang sami'na tapi wa asaina. Dia mendengar tetapi dia mengingkari apa yang ia dengar. Mereka tergabung dalam kelompok orang-orang musyrikin, kafirin, munafikin, kemudian ada juga murtadin, fasikin. Mereka inilah selanjutnya terhimpun dalam kelompok minal qaumiz zalimin. Mereka inilah yang akhirnya terkumpul terkelompok bergolong menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu bisa saja dari kelompok orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik itu zalim? Karena diciptakan oleh Allah tapi justru mengambil Tuhan tandingan selain Allah. Kenapa orang kafir itu kemudian termasuk kelompok zalimin? Karena dia diciptakan oleh Allah dengan segala fasilitasnya, tapi dia mengingkari kepada Allah. Kenapa kaum munafikin ini juga termasuk kategori zalimin? Karena dia diciptakan oleh Allah, tapi kemudian punya pendirian yang berbeda-beda, sikap yang berbeda, antara dalam keadaan yang berbeda. Demikian pula dengan kaum murtadin, dengan kaum fasikin, mereka terhimpun dalam kalimat zalimin yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian siapa sebenarnya orang yang termasuk orang yang akan menjadi seorang muslim, kemudian dia mendapatkan sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah? Allah pesan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas. Secara garis besar yang disebut dengan usuluddin, apa sebenarnya yang ada di dalam Islam itu? Adalah akidah Islamiyah yang tertera di dalam rukun iman yang 6. Kemudian arkanul Islam, rukun Islam yang 5 ditaati, sami'na wa ata'na. Dan kemudian al-ihsan yang lazim dalam bahasa selanjutnya disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. 3 hal inilah yang disebut dengan usuluddin atau yang disebut dengan pokok-pokok syariat Islam. Allah perintahkan, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Artinya masuklah Islam, imannya menurut kaidah Islam, Islamnya menurut kaidah Islam, akhlaknya menurut kaidah Islam. Inilah yang disebut dengan kafah, masuk Islam secara totalitas. Walaupun nanti secara terperinci akan sangat luas itu yang disebut dengan syariat Islam. Tapi pokoknya adalah kita yakini rukun iman yang 6, kita jalankan rukun Islam yang 5, dengan catatan ada 2 rukun Islam yang ada catatan jika mampu. Zakat jika mampu, haji juga bisa jika mampu. Kemudian akhlakul karimah kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak yang mulia kita jaga, insya Allah kita termasuk orang yang kafah dalam Islam dan dijanjikan oleh Allah as-sa'adah fid dunya, as-sa'adah fil akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah. Tapi yang harus kita antisipasi adalah firman Allah masih di dalam surat Al-Baqarah 208, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Tapi Allah pesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Untuk menjadi muslim yang kafah,
itu ada penjegalnya, ada yang menghadangnya, ada yang merintanginya, ada musuhnya. Dalam hal ini adalah syaitanir rajim, setan yang akan menggagalkan manusia untuk menjadi muslim yang kafah. Islam yang menggagalkan orang-orang yang sebenarnya akan taat kepada Allah tapi kemudian menjadi Islam. Di dalam hal ini syaitan akan menggagalkan manusia yang seharusnya harus sami'na wa ata'na kepada Allah menjadi sami'na wa asoina. Itu adalah perbuatan syaitan. Allah mengingatkan lagi di dalam surat Fatir ayat 6, innasyaitana aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu. Allah yang memerintahkan, yang menginformasikan bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Apa perbuatan setan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu akan mempengaruhi dan akan membawa, menyeret orang-orang yang terpengaruh dengan setan itu untuk menjadi penghuni neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah juga memperingatkan, menginformasikan dengan sekaligus sebagai peringatan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 169. Di penghujung ayat 168 juga sama, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian menjadi pengikut syaitan, mengikuti langkah-langkah setan. Apa setan itu programnya? Innama ya'murukum bisu. Setan itu adalah memerintahkan kepada kalian untuk perbuatan yang jelek, perbuatan yang jelek, yang jahat. Wal fasya, perbuatan keji. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setan itu adalah mengajak manusia, menjerumuskan manusia supaya manusia itu kemudian mengatakan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Ada 3 program setan: menyuruh manusia untuk berbuat jahat, menyuruh manusia untuk berbuat perbuatan yang keji, menyuruh manusia supaya manusia itu mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu tentang sesuatu itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita capek untuk menjadi muslim yang kafah, muslim secara totalitas, dengan tetap memperhatikan bahwa setiap kegiatan kita di dalam melaksanakan kebaikan selalu digoda oleh syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Setan membuat manusia musyrik. Secara tidak disadari dia memisah-misahkan antara rukun iman yang 6 tadi, dipisahkan. Bisa saja orang itu tetap beriman kepada Allah tetapi dia tidak beriman kepada malaikat. Bisa saja orang itu beriman kepada Allah dan malaikatnya tapi tidak percaya kepada Rasulnya. Bisa saja percaya kepada Allah, pada malaikat, kepada Rasul, tapi kemudian tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran secara yang hak, secara mutlak. Bisa saja 1, 2, 3 rukun iman itu kemudian diyakini, tapi rukun iman yang kelima dia tidak percaya kepada hari akhir. Dia mengatakan hari akhir adalah dongeng masa lalu. Dan kemudian 5 diyakini, tapi kata setan, kamu jangan percaya kepada qada dan qadar Allah. Kemudian dia cenderung tidak percaya, batal imannya. Dan itu adalah perbuatan setan, menghancurkan imannya manusia secara global maupun secara rinci. Begitu juga di dalam melaksanakan rukun Islam yang 5. Setan punya peran untuk menggoda manusia. Mungkin dia bersyahadah, tapi kata setan gak usah sholat, toh sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mungkin dia juga bersyahadat dan sholat, tapi ketika dia mampu membayar zakat dan tidak berzakat, berarti dia telah memisahkan antara rukun Islam yang satu dengan rukun Islam yang lain. Ini perbuatan setan. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina ukhuwah Islamiyah, islah di antara sesama muslim, tapi kemudian setan menggoda. Setan adalah penebar, pemecah belah di antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Hanya perkara-perkara yang tidak prinsip,
maka kemudian orang itu menjadi terpecah, bergolong-golongan hanya karena apa? Mungkin tidak seorganisasi, mungkin tidak satu partai, mungkin tidak satu suku dan seterusnya, sehingga umat Islam itu dipecah belah oleh syaitanir rajim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu solusi yang harus kita tempuh dalam menjalani hidup untuk mencapai Islam yang kafah, pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan kita, maka menciptakan setan tadi, dan setan dijadikan musuh kita, maka kemudian kita jadikan sebagai musuhnya. Awali setiap perbuatan baik kita dengan beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru kemudian kita mungkin bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, dengan satu keyakinan bahwa setiap perbuatan baik selalu dihadang oleh syaitan. Orang yang bercita-cita ingin mendapatkan sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah, untuk menjadi muslim yang kafah, selalu mendapatkan tangan dan hambatan dari syaitanir rajim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setan menggoda manusia dalam 3 keadaan, baik terhadap yang baik maupun yang tidak baik, terhadap perintah maupun terhadap larangan Allah. Maksudnya, ketika orang itu akan melaksanakan perintah Allah, dihalang-halangi oleh setan. Ketika tidak berhasil dalam menghalangi, ketika orang itu berbuat baik, setan ikut menyertai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian akhirnya digoda, yang awalnya khusyuk menjadi tidak khusyuk, yang awalnya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Itulah perbuatan setan. Dan akhirnya setan pun menggoda manusia pada tahap yang ketiga, keadaan yang ketiga. Setelah orang itu berbuat baik, maka kemudian perbuatan baiknya diceritakan oleh kepada orang lain, cenderung kepada amal yang ria. Itu adalah perbuatan setan. Begitu juga terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Setan pertama kali mengajak, merayu, menyeret orang untuk berbuat jahat. Dan kemudian dia juga menyertai ketika orang itu berbuat jahat, maka kemudian dia memberikan satu bumbu dan provokasi, terus laksanakan, toh tidak ada orang yang tahu. Itu kata setan. Dan akhirnya setelah orang itu betul-betul melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dia sukses, maka kemudian dia akan bercerita kepada orang lain dengan kebanggaan, bangga dengan dosa-dosanya. Nah, oleh sebab itu, awali apa yang kita kerjakan ini dengan beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sertai apapun kegiatan kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan kegiatan dengan zikir dan doa. Tutuplah segala kegiatan kita dengan bermohon supaya apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang dilakukan oleh syaitan sebagaimana diinformasikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 169, bahwa setan selalu menyuruh manusia untuk berbuat jahat. Ketika kita ada keinginan untuk berbuat jahat, sadarlah bahwa itu adalah nyanyian setan. Setan menyuruh manusia untuk berbuat perbuatan yang keji. Ketika kita ada niatan untuk berbuat yang keji, yakinilah bahwa sesungguhnya itu adalah pengaruh daripada syaitanir rajim. Dan kemudian setan memerintahkan untuk manusia untuk mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Ketika kita ada keinginan untuk menyampaikan berita-berita yang tidak baik itu, yang bohong itu, yang hoax itu, maka sesungguhnya itu adalah nyanyian setan yang harus kita cover dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semuanya hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi jauh dari hidayah. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah. Perbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah, ada dalam rahmat Allah. Situasi pandemi yang mungkin
Wallahu alam, apakah masih berlangsung, bagaimana? Semoga kita semuanya, apapun yang terjadi, kita selalu mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, kita sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat, dan tetap istiqomah di dalam iman, istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah di dalam tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin, sebelum kita tutup khutbah ini dengan berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya akhir-akhir ini banyak orang yang tidak suka kepada agama Allah, dinul Islam, sehingga banyak orang-orang yang nyinyir terhadap Islam, membuli kepada orang-orang Islam, bahkan Allah pun dimaki-maki, Rasulullah dicaci maki. Apalagi kaum muslimin yang sedang berjuang dalam menegakkan kebenaran, mereka penuh intrik-intrik, makar-makar dari orang-orang yang tidak beriman. Oleh sebab itu, paling tidak kita harus peduli kepada Islam, kepada sesama muslim dengan zikir dan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang yang tetap istiqomah dalam iman selalu mendapatkan lindungan Allah. Yang kemudian tidak suka kepada Islam, mudah-mudahan jika mungkin, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak juga mendapatkan hidayah, mudah-mudahan Allah menambahkan kerugian bagi mereka. Wala yaziduz zalimina illa khasara, tidak akan bertambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Semoga mereka-mereka yang membuli Islam, tidak suka kepada Islam, segera mendapatkan hidayah, dan jika tidak, maka kemudian Allah cabut rahmat dan nikmat kepada mereka sehingga akhirnya menjadi minal khasirin, mereka menjadi orang-orang yang rugi. Akhirnya kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan kita semuanya tetap ada dalam lindungannya, tetap dalam hidayahnya, tetap dalam ampunannya, dan semua orang yang peduli kepada Islam mudah-mudahan mendapatkan pertolongan Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والرضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والظالمين والكافرين والمنافقين والفاسقين والمتكبرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ثبت إيماننا وقوي يقيننا على عقيدة الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى شعار الإسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فبأي آلاء ربكما تكذبان